Bapak dan Ibu jemaah Zuhur yang kumuliakan, kita masih dalam perjalanan ilmu tasawuf secara ringkas. Di pertemuan yang sedikit ini kita ringkas terlebih dahulu hal-hal yang sudah kita bahas, mulai dari sarana mensucikan jiwa yang terbesar yaitu salat khusyuk. Kemudian juga kita sudah membahas sarana mensucikan jiwa dengan berzikir secara umum, khususnya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita juga sudah membahas seluk-beluk pintu masuk syaitan menguasai jantung hati kita. Mulai dari situ sifat marah, angkara murka, syahwat hawa nafsu, sifat kedengkian, sifat tamak, sifat suka berhias yang berlebihan, sifat fanatisme, kemudian takut kepada kefakiran dan sifat pelit. Jauh sebelumnya juga kita sudah membahas tentang akhlak mulia, berbaik sangka baik kepada Allah dan juga kepada sama muslim, dan lawannya yang juga menjadi pintu syaitan yaitu sifat su'udzon, berburuk sangka kepada sesama muslim. Maka kita lanjutkan dengan sarana mensucikan jiwa berikutnya, yaitu sarana agung yang bernama tilawatul Quran atau tilawah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak dan Ibu, kita harus mengingat bahwa ini adalah sarana kita dimuliakan di dunia dan di akhirat. Maka kita mendapati ungkapan guru-guru bahwasanya siapa yang ingin bahagia, jalannya adalah membaca Al-Quran. Maka mukmin yang ingin hidupnya bahagia mesti hari-harinya terisi oleh Al-Quran. Sehingga di situ ada pembagian hizib-hizib atau kelompok-kelompok bagian-bagian membaca Al-Quran, dan itu tidak harus sama antara satu orang dengan orang lain. Tetapi sebuah keniscayaan adalah bahwasanya ini menjadi standar dua sekaligus. Pertama, kalau jiwa kita bersih, maka akan mudah bagi kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita nyaman dengan itu dan tidak pernah puas. Ungkapan ini kita dapat dari sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang juga menjadi dua kali menantu Nabi karena beliau dinikahkan dengan dua istri Nabi. Meninggal istri pertama, dinikahkan lagi oleh Nabi dengan putrinya berikutnya. Ungkapan beliau lebih kurang, idza tahural qalbu ma syabi'a minal Qur'an. Bila jantung hati itu bersih, dia tidak pernah kenyang, tidak pernah puas dari membaca Al-Quran. Maka jiwa yang bersih akan sangat tergugah untuk dekat dengan kalam Allah Ta'ala. Maka sebaliknya, ketika kita tidak maduk ke Al-Quran, tidak namuh menyediakan waktu untuk Al-Quran, tidak namuh memperbaiki bacaan, gitu, itu tanda di diri kita ini banyak sekali gembok yang menutup pintu hati kita, sehingga cahaya ilahiyah tidak bisa menembus kegelapan hati. Nah, disinilah sekaligus di sini uniknya untuk mensucikan jiwa itu jalannya memang mensucikannya dengan rajin membaca Al-Quran. Jadi di sini ada proses yang mungkin dianggap sulit di awal untuk sampai nanti bisa dinikmati. Orang yang awalnya mungkin sulit bagi dia baca Al-Quran, dia sangat berjuang. Karena ini level berat. Kita dapat ungkapan Nabi SAW, waladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barar. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan itu, maka dia diangkat derajatnya bersama para malaikat yang kiram, penuh kedermawanan dan kemuliaan, barah, penuh banyak kebaikan. Sebaliknya, orang yang dalam proses mensucikan jiwa, bagi dia Al-Quran berat. Waladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata, sulit bagi dia membaca Al-Quran, tapi dia tetap berjuang untuk membaca Al-Quran, tetap dia diberi oleh Allah dua pahala. Tidak ada yang sia-sia dari amal. Maka proses ini Bapak Ibu jamaah semua harus kita tempuh. Karena pembahasan ini sebenarnya sudah cukup sering, tetapi karena ini berkait dengan sarana tazkiyatul anfus, sarana mensucikan jiwa, maka kita kokohkan lagi soal keniscayaan mukmin membaca Al-Quran. Maka ungkapan dalam surah Al-Anfal yang tadi kita baca itu adalah puncaknya.
Orang ini tidak lagi hanya membaca, tapi dibacakan ke dia saja sudah dahsyat. Kita terjemahkan ayat 2 dari surah Anfal ini. Hanya saja yang mukmin itu ialah orang yang bila disebut Allah, hatinya menjadi lembut, menjadi cemas dan takut. Dan bila dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Dan kepada Allah Tuhan mereka berserah diri, bertawakal. Maka ini sebuah keniscayaan yang harus kita usahakan, bahwasanya ayat-ayat Quran ketika kita baca, atau lebih tinggi lagi dibacakan ke kita mendengarnya. Nah, disinilah indahnya ibadah sholat jamaah. Imam semestinya memberagamkan ayat yang dia baca. Maka kami di Mesir, waktu dulu kuliah gitu, sangat nyaman ketika imam yang memang hafiz Al-Quran menyambung bacaan dia di sholat jahar. Yang dia baca di sholat subuh ayat ini, maka nanti di sholat maghrib dia sambung lagi di sholat isya. Maka kita bisa khatam dengan imam dengan sholat jahar yang 3 waktu. Maka kita bisa menikmati Al-Quran dari sudut pandang ini. Mendengar Al-Quran, iman bertambah. Bukan justru sebaliknya, mengaku muslim tapi kalau sudah dihadapkan kepada dia Al-Quran, maka dia akan banyak berkilah dan berkilah. Maka perdebatan media sosial, perdebatan di media kita dengar. Ada muslim yang ketika diketengahkan ke dia aturan Allah, maka dia berkilah, dia berbelit. Oh, kita kan bukan negara Islam. Oh, itu kan cocok buat zaman Nabi, tidak cocok dengan zaman kita. Ungkapan-ungkapan seperti ini menunjukkan kotornya jiwa, menunjukkan bahwasanya dia tidak mengagungkan kalam Allah. Maka Bapak dan Ibu, di sini ada pembahasan fikih soal adab tilawah dan ada pembahasan tasawuf soal adab tilawah. Kita kait sedikit di sini. Pertama dari sudut pandang fikih. Orang dibolehkan membaca Al-Quran walaupun dalam kondisi berhadas kecil. Bahkan lebih ringan lagi, orang dibolehkan membaca ayat zikir walaupun dalam kondisi berhadas besar, termasuk wanita haid. Maka sebagai ayat perlindungan wanita haid tetap boleh membaca 3 kul, tetap boleh membaca ayat kursi, tapi caranya dia niatkan. Saya membaca ini bukan sebagai ayat Quran, tapi sebagai ayat zikir perlindungan. Itu fikihnya. Tapi kalau kita kaji dari sudut pandang tasawuf, prinsip pengagungan kepada Al-Quran itu sangat dipegang. Kenapa? Karena tasawuf selalu mengajak puncak. Maka di sini syariat, kalau kita merinci Al-Quran, kita merinci sabda Nabi SAW, maka memang akan ada pengelompokan. Hadis-hadis ini terkait dengan ilmu tasawuf. Hadis-hadis ini terkait dengan ilmu fikih. Hadis-hadis ini terkait dengan ilmu tauhid. Maka kalau kita bicara fikih misalnya, kita mundur masalah sholat sedikit itu. Ulama memfatwakan tidak wajibnya, tidak fardu ainnya salat berjamaah bagi laki-laki berdalil dengan banyak hadis. Di antaranya adalah hadis ada sahabat yang dia datang ke Masjid Nabawi sedang Nabi dan sahabat sedang salat berjamaah. Dia tidak ikut salat. Nabi tanya sesudah salat, "Kenapa kalian tidak ikut salat?" "Kami sudah salat di rumah." Nah, kata Nabi, kalau kamu sudah sholat di rumah, kemudian kamu dapati orang berjamaah, ikut. Maka sholat kedua ini jadi pahala sholat sunat bagi kamu. Apa yang dipahami oleh ulama? Kalau sholat berjamaah ini fardu ain bagi laki-laki, maka tidak mungkin Nabi membenarkan perbuatan dia sholat di rumah. Hanya mendorong dia untuk kembali ikut sholat dan dapat pahala sholat sunat. Pasti Nabi ingkari, salahkan dia itu sholat di rumah. Itu hadis fikih. Maka fikih akan menyimpulkan di situ boleh sholat di rumah lebih baik sholat di masjid karena derajatnya jauh lebih tinggi sampai 25 kali lipat sampai 27 derajat. Tapi tidak sampai kepada kesimpulan wajib sholat berjamaah secara fardu ain. Dan kita sudah bahas dulu di fikihnya tentang ada uzur-uzur yang membolehkan orang tidak hadir sholat jamaah. Tapi kalau kita kaji hadis dari sudut pandang tasawuf, maka hadis tentang orang buta itu adalah hadis tasawuf. Orang ini buta, hendak mendapati orang yang menuntun dia ke masjid. Maka dia minta uzur ke Nabi, minta rukhsah keringanan hendak hadir jamaah. Nabi awalnya beri. Tapi sebelum dia pergi ditanya lagi. Hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar seruan? Katanya iya. Fa'ajib, maka jawab seruan itu. Sampai selevel orang buta didorong untuk ke puncak. Maka pembahasan Al-Quran di tasawuf juga seperti itu.
Orang boleh baca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil. Orang boleh membaca Al-Quran dalam kondisi hadas besar, khusus ayat-ayat zikir. Tapi tasawuf mengajarkan puncaknya. Tidak membaca Al-Quran kecuali dalam kondisi puncak kesucian, dalam berwudu. Tidak berhadas besar apalagi. Dan juga adabnya diajarkan, walaupun di fikih dibenarkan. Ada riwayat dari Bunda Aisyah, membaca Al-Quran dalam kondisi telentang. Mungkin hanya kepala yang ditinggikan. Mirip mungkin seperti yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya orang dalam kondisi sakaratul maut dihadapkan ke kiblat dengan pola kakinya ke arah kiblat, kemudian kepalanya ditinggikan sehingga wajahnya ke kiblat. Maka orang ini mungkin juga dalam kondisi berbaring seperti itu, meninggikan kepalanya, dia baca Al-Quran. Itu dibenarkan. Tapi puncak tasawuf tidak seperti itu. Orang diajar dalam kondisi kesucian membaca Al-Quran, dan Al-Quran dia tinggikan, maka ambo mungkin di mana majelis selalu nyinyir, tidak membolehkan ada yang meletakkan Al-Quran di bawah lutut. Kenapa? Tasawuf mengajak kepada puncak. Quran ditinggikan, kemudian duduk bersimpuh seperti kita sedang memperdengarkan bacaan kita ke guru. Hati-hati mana baca supaya jangan ada nanya salah dek guru. Itu adab puncak kita terhadap Al-Quran. Jadi kita duduk budak, membaca Al-Quran dengan duduk budak. Maka dalam Islam duduk kita memang tidak bersila. Bersila mengesankan tidak memuliakan. Kita ini budak, duduk di hadapan Al-Quran dengan bersimpuh. Maka di situ ada riwayat Nabi tidak bersimpuh, Nabi tidak tawaruk baca Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi, kesimpulan ulama tasawuf, karena Nabi tidak butuh keadaan fisik untuk menetralkan, menundukkan hati beliau. Kita bukan Nabi. Kita ini sangat berkait ketundukan jiwa kita ini dengan gaya fisik kita. Dan ini sudah selama kita bahas juga termasuk soal adab menutup kepala dahulu. Orang pakai pet, gayanya beda aja orang pakai peci gitu. Orang memakai gamis dengan orang memakai setelan berjas itu gayanya beda. Maka kita baca Al-Quran juga seperti itu. Tunjukkan kita ini tunduk kepada Allah Ta'ala ketika membaca kalamnya. Jadi dari adab ini kita jaga. Supaya apa? Nanti ada urutan yang kita tempuh. Yang kita baca ini bukan kalam sembarangan. Ini bukan surat presiden. Ini bukan surat gubernur. Ini datang dari yang maha mencipta. Maka dia butuh pengagungan. Semakin besar pengagungan dari diri kita kepada agama Allah ini, kepada yang datang dari yang maha mencipta ini, itu bukti penghambaan yang utuh dari diri kita. Maka kami mengajak jamaah, mari kita mulai kembali tata pola kita menyikapi sifat kita terhadap kalam Allah Ta'ala. Karena gaya ini sangat mempengaruhi hal-hal berikutnya. Walaupun tentu saja kita tidak menyalahkan orang ketika dia berpegang dengan fikih saja. Ada orang ngaji lutut tagak gitu, menyanda kaki mengunjuk, silahkan, tidak ada masalah. Cuma itu masih level bawah. Maka mari kita mengajak diri kita untuk naik tingkat demi tingkat kepada kemuliaan-kemuliaan. Mudah-mudahan zahir ini mengugah batin kita juga untuk setara dengan itu. Dengan waktu kita potong, terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.